wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Negeri Gaturi yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, 8, 9 yang saya hormati, anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Puji syukur sudah sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah, inayah dan maunah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini sekalipun masa pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual atau daring. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 8 dan kelas 9 yang pada tahun ajaran 2019-2020 bisa naik 100%, walaupun kemarin sempat terhambat oleh kondisi pandemi COVID-19. Semoga keadaan itu tidak menyurutkan motivasi semangat kita di dalam belajar. Yang kedua, Ibu ucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 7 yang pada tahun ajaran 2020-2021 ini diterima di SMP Negeri Gaturi. Ibu berharap anak-anak betul mempunyai niat yang tulus, ikhlas untuk belajar, sehingga dengan niat yang tulus akan memberikan motivasi, pengaruh yang kuat pada diri kita, sehingga kita mudah dalam mencari ilmu, memahami materi, dan akhirnya akan mengantarkan kesuksesan anak-anak di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian, pada masa pengenalan lingkungan sekolah sekarang atau saat ini, Ibu akan menyampaikan sosialisasi atau informasi-informasi yang berkaitan dengan peraturan yang harus kita perhatikan dalam kita berlalu lintas. Sebelum bicara lebih lanjut, sedikit akan Ibu sampaikan tentang Ibu, bahwa untuk saya, Bu Siti Aminah, kebetulan di SMP Negeri Gaturi saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin di antara anak-anakku, terutama kelas 7, sudah ada yang pernah mengenal Ibu. Nah, ini seperti ini sosok Ibu. Kalian akan sering bertemu saya, terutama dalam kegiatan jamaah di musola, karena kebetulan tahun ini yang mengampu mata pelajaran kelas 7 adalah Bapak Nurwianto, dan saya mengampu di kelas 8 dan 9. Untuk rumah saya di Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman. Saya kira cukup perkenalan dari Ibu. Selanjutnya kita akan kembali ke materi.
Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang terus bertambah, petugas gabungan Kota Mojokerto merazia sejumlah pelajar yang membawa sepeda motor. Hasilnya, puluhan pelajar ditilang karena menyembunyikan kendaraannya di rumah warga. Ini Pak, dari ini Pak. Mana SMK-nya? Ulah nakal para pelajar SMP akhirnya terbongkar setelah polisi menyisir sejumlah rumah di sekitar kawasan sekolah. Hasilnya puluhan motor milik pelajar ditemukan sengaja dititipkan di rumah warga agar terhindar dari pantauan guru. Dari hasil pemeriksaan petugas, banyak pelajar yang tidak memiliki surat izin mengemudi tapi sudah berani membawa sepeda motor. Selain itu, banyak pula motor yang tidak standar seperti tidak dilengkapi kaca spion dan speedometer. Polisi akhirnya meminta para pelajar yang melanggar membawa motornya menuju sekolah dan kemudian ditilang. Razia motor pelajar ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terus bertambah. Pasalnya, angka kecelakaan yang melibatkan pelajar di Kota Mojokerto cukup tinggi, yakni 70 kasus, beberapa di antaranya meninggal dunia. Ya, tujuannya untuk menekan angka laka lantas yang berkaitan dengan pelajar, karena untuk tahun kemarin 2016 itu yang terlibat laka lantas dari pihak pelajar itu sebanyak 47. Untuk menimbulkan efek jerah, pihak kepolisian akan memanggil orang tua pelajar dan mengisi surat pernyataan agar anaknya tidak lagi membawa sepeda motor ke sekolah. Agung Wibowo, Mojokerto. Berikutnya akan kita sampaikan aturan berlalu lintas yang benar. Kita tahu secara aturan itu sebenarnya anak-anak usia SMP belum diperkenankan mengendarai sepeda motor sendiri, khususnya ketika berangkat sekolah. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa sebenarnya di masyarakat atau kenyataannya banyak anak-anak yang di usia di bawah yang anak-anak yang belum memenuhi syarat itu dari aturan diperkenankannya boleh mengendarai sepeda motor itu sendiri. Tetapi di masyarakat banyak anak-anak yang sering kita temui, bahkan mungkin anak-anak kita sendiri, anak murid kita sendiri, itu banyak yang mengendarai sepeda motor. Bahkan anak usia SD yang masih kecil itu dengan teganya orang tua membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor sendiri. Padahal secara aturan itu belum, terutama dari kepemilikan SIM. Jadi dalam kita berlalu lintas, khususnya karena yang sering kita gunakan adalah kendaraan beroda dua, maka syarat yang pertama dan utama itu anak harus memiliki SIM. Ya. Jadi anak SIM itu fungsinya, ya, kedudukan SIM di sini bagi pengendara sepeda motor adalah hukumnya wajib memiliki. Jadi setiap orang wajib memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh, jadi nggak bisa kita membuat surat izin mengemudi sendiri. Nah, surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh Polri. Nah, fungsi dari SIM itu sendiri yang pertama adalah sebagai bukti kompetensi pengemudi. Kompetensi itu kemampuan. Jadi dengan kita memiliki SIM itu menunjukkan bahwa kita sudah mempunyai kemampuan dalam mengendarai sepeda motor. Nah, ketika kita mencari SIM itu kita ada ujian tulis, itu tentang pengetahuan kita berlalu lintas, kemudian ada uji praktek. Nah, dengan kita memiliki SIM itu berarti ujian kita lulus. Nah, dengan kita lulus berarti kita sudah memahami betul bagaimana cara kita mengendarai sepeda motor. Nah, itu SIM. Yang kedua sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor. Di dalam SIM itu kan memuat keterangan identitas pengemudi yang lengkap. Ya, itu bisa menunjukkan identitas kita siapa. Jadi menjadi alat registrasi. Misalnya kalau kita di bank mau ambil uang kebetulan lupa nggak bawa KTP, nah SIM itu bisa menjadi penggantinya. Nah, fungsi ini dari registrasi ini karena data yang lengkap dalam SIM ini bisa juga digunakan atau sebagai pendukung kegiatan penyidikan, penyelidikan, dan identifikasi forensik kepolisian apabila dalam kondisi tertentu kita dibutuhkan. Itu fungsinya SIM. Nah, untuk mencari SIM syaratnya harus mencapai usia
paling tidak usia paling rendah itu 17 tahun. Artinya sebelum usia 17 tahun belum diperkenankan mencari SIM. Anak-anak usia SMP belum ada yang usia 17 tahun. Jadi secara aturan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu belum memenuhi syarat apapun alasannya. Sekalipun secara administratif anak-anak memenuhi syaratnya semua terpenuhi, kesehatannya juga lahir batinnya sehat. Ketika kita disuruh praktek kita bisa, tetapi dilihat dari usia belum memenuhi syarat. Jadi tetap belum diperkenankan mencari SIM. Nah, terutama usia ini ditujukan untuk apabila kita mencari SIM A, menjadi pengemudi kendaraan beroda 4, kemudian SIM C dan SIM D. Jadi itu syarat utama untuk mencari SIM. Apabila kita melanggar, ketika kita berkendaraan, kebetulan kemudian ada tilang, itu kita kena tilang dan kebetulan belum punya SIM, maka pengendara akan mendapatkan denda Rp1.000.000. Ini nilai yang tidak kecil apabila kondisi mungkin ekonomi kita atau sekalipun kita termasuk orang kaya, sebenarnya ini sangat disayangkan apabila hanya karena SIM kita didenda seperti itu. Nah, lebih baik ini anak-anak yang memang usianya belum memenuhi ya tidak usah mengendarai sepeda motor. Berikutnya adalah memakai helm ketika kita naik kendaraan bermotor, baik yang misalnya kita berboncengan, baik yang memboncengkan maupun yang bonceng, kedua-duanya harus memakai helm. Helm itu fungsinya untuk alat pelindung diri, untuk menjaga keselamatan, salah satu untuk pendukung keselamatan kita, karena keselamatan tidak hanya didukung dari helm saja. Jadi helm itu merupakan salah satu alat untuk mendukung keselamatan. Jadi misalnya terjadi sesuatu kepada kita, harus jatuh dari motor, nah alhamdulillah ketika kita memakai helm maka benturan di kepala mungkin tidak begitu sangat menyakitkan. Tapi alangkah baiknya ya ketika kita berkendaraan tetap kita hati-hati. Jadi helm itu tidak fungsinya untuk sekedar mengelabui polisi, tetapi memang itu sangat kita butuhkan. Jadi ketika kita berkendaraan dekat maupun jauh ya sebaiknya kita kita memakai helm karena itu fungsinya untuk melindungi kepala kita. Kalau kita berkendaraan kemudian tidak memakai helm, nah misalnya pas ada razia bisa kita kena denda Rp250.000 atau kalau dikurung ya 1 bulan kurungan. Helm yang kita gunakan sebaiknya helm yang memenuhi standar. Biasanya helm yang memenuhi standar ada capnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar helm seperti helm cakil, itu kurang memenuhi syarat. Adalah memasang plat nomor. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor, khususnya motor roda 2, maka memasang plat nomor di bagian depan maupun belakang kendaraan. Ini hukumnya. Kenapa harus dipasang plat nomor? Nah, plat nomor ini menjadi identitas kendaraan kita. Jadi bukan sekedar alat pelengkap, bukan, itu menunjukkan identitas kendaraan bermotor yang kita naiki legal ataukah ilegal. Oleh karena itu plat yang kita pasang harus sama dengan nomornya, sama dengan STNK kita bawa. Karena biasanya kalau ada razia nanti plat dilihat, kemudian dicocokkan dengan STNK yang kita bawa. Kemudian juga harus cocok dengan nomor BPKB yang kita miliki. Nomor BPKB itu biasanya di rumah itu untuk bukti kepemilikan motor kita, tidak sembarang kita biarkan, itu harus kita simpan. Plat nomor yang kita pasang harus antara STNK dengan BPKB yang ada harus sama. Berikutnya menghidupkan lampu. Jadi ketika kita berkendaraan, kalau sekarang naik kendaraan bermotor, kendaraan itu lampu depan, lampu utama itu harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, misalnya ada razia ya kita kena tilang. Kemudian ketika kita akan membelok,
atau mengubah arah, mau menyalip atau apapun bentuknya, lampu isyarat itu harus kita hidupkan. Yang sering kita sebut dengan rating, ya, itu lampu isyarat. Oh, mau belok kanan, yang kita hidupkan yang kanan. Mau belok kiri, yang kita hidupkan yang kiri. Karena rating itu atau isyarat itu sebagai alat komunikasi memberitahu yang di belakang atau yang akan berpapasan dengan kita. Oh, rating yang dihidupkan kanan, berarti kita akan membelok kanan dan sebagainya. Jadi itu harus kita hidupkan. Dan masih ada nanti ketika kita berkendaraan itu menaati rambu-rambu yang lain yang sebenarnya banyak kita terapkan dalam kita berkendaraan. Berikutnya, ketika kita naik kendaraan bermotor, ya, tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan kita mengendarai sepeda motor naik ke trotoar, karena trotoar itu haknya pejalan kaki. Ya. Di pasal 131 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Jadi trotoar ditujukan bagi pejalan kaki. Jadi tidak dibenarkan kendaraan bermotor, entah motor roda 2 apalagi roda 4 itu melintasi trotoar, karena itu sudah punya haknya orang lain. Nah, kalau kendaraan kita haknya ya di jalan. Jadi harus diperhatikan, jangan kita misalnya karena keadaan tertentu terus kita nekat melintasi seperti itu tidak dibenarkan, karena bisa membahayakan diri kita juga membahayakan orang lain. Kemudian ketika berkendaraan kita juga harus, ketika kita naik kendaraan itu harus betul-betul konsentrasi. Tidak boleh melakukan aktivitas lain yang bisa mengurangi konsentrasi kita dalam berkendaraan. Kalau sekarang itu banyak yang mengganggu konsentrasi itu, misalnya kita bermain HP. Ketika kita dapat panggilan miss call, kita terus dengan santainya masih berkendaraan, kita langsung mengangkat bel. Padahal itu tidak dibenarkan. Yang benar kalau kita dapat SMS, dapat panggilan, ya kita berhenti dulu di pinggir, kemudian baru kita angkat HP itu. Jadi jangan sembarangan, jangan karena merasa sudah lihai berkendaraan, sudah lincah, terus kita sembarang. Tidak seperti itu. Karena apa? Dengan kita bermain HP atau melakukan aktivitas lain, kalau sampai terjadi sesuatu itu bisa membahayakan diri kita sendiri juga orang lain. Kalau diri kita merasa ampuh, ya paling tidak memikirkan keselamatan orang lain. Karena kalau kita masih dengan sengaja melakukan aktivitas yang bisa mengganggu konsentrasi dalam kita berkendaraan, kalau sampai terjadi sesuatu maka kita akan kena pidana, kalau kurungan ya paling tidak 3 bulan, atau kalau denda uang ya Rp750.000. Jadi harus betul-betul kita perhatikan, ya. Sekarang kita sering kita temui entah itu pengemudi roda 4 maupun sepeda motor itu dengan santainya, ya, membuka HP ketika kita dalam kendaraan. Padahal itu menurut Undang-Undang Nomor 283 dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 283 itu sangat tidak dibenarkan. Terakhir, ketika kita berkendaraan itu kita harus memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda. Ya. Jadi jalan bukan hanya milik kita sendiri yang berkendaraan bermotor, tapi milik juga mereka yang jalan kaki, milik mereka juga yang hanya dengan bersepeda. Jadi kita harus menghormati hak mereka. Apa saja hak mereka? Hak mereka itu yang pertama, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas. Tentang trotoar tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di jalan raya itu ada tempat penyeberangan, dan ketika ada pejalan kaki atau orang yang naik sepeda mau melintas, nah kita tunggu. Jadi kita jangan asal nyelonong, apalagi pas di lampu traffic light kita merah. Kita jangan sampai berhentinya di
zebra cross itu adalah hak bagi mereka yang berjalan kaki atau bersepeda. Kemudian pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Jadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita mau menyeberang ya kita beri kesempatan dulu, jangan kita nekat saja. Sebab kalau kita nekat, mereka terlanjur menyeberang, nah bahaya, itu akan mengancam baik pejalan maupun pengendara motor. Kemudian dalam hal belum tersedia fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda motor, seperti yang disebutkan pada ayat 1, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Jadi misalnya nggak ada zebra cross, nggak ada trotoar atau apa, ketika ada orang yang mau melintas, sebaiknya kita berhenti dan memberikan kesempatan bagi mereka yang akan melintas. Itu antara lain tentang aturan yang harus kita perhatikan selama kita naik kendaraan, dan masih banyak aturan-aturan lain atau rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan kita terapkan dalam kita berlalu lintas. Jadi tidak hanya diperhatikan saja, tapi diperhatikan, dicermati, kemudian kita terapkan ketika kita berkendaraan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, berdasarkan aturan yang sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan anak-anak usia SMP yang sering kita lihat itu berkendaraan motor sendiri ketika akan berangkat dan pulang sekolah, maka kalau kita melihat aturan tentang kepemilikan SIM, ya. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan himbauan pada pelajar untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Nyatanya hingga saat ini masih banyak pelajar yang tidak mematuhi aturan ini dengan berbagai alasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku, kita semua sudah bisa memahami pertama tentang aturan untuk anak-anak usia SMP. Kalau kita lihat dari segi kepemilikan SIM, anak-anak jelas belum memenuhi syarat karena usianya belum memenuhi syarat untuk bisa memperoleh surat izin mengemudi. Kemudian ditegaskan dengan himbauan dari pemerintah bahwa anak usia SMP belum diperkenankan membawa sepeda motor ke sekolah. Oleh karena itu, saya mewakili SMP Negeri 3 Turi, mewakili sekolahan, sangat mengharapkan juga menghimbau untuk anak-anak di masa yang akan datang apabila keadaan sudah normal, masa pandemi COVID-19 sudah berakhir, tentu kita akan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolahan. Kita mengharapkan anak-anak dalam berangkat dan pulang dari sekolah tetap diantar dan dijemput oleh orang tua. Sedikit saya tambahkan kenapa kita sangat menekankan yang demikian, karena dilihat dari kondisi psikis remaja. Jadi dilihat dari usia perkembangan anak-anak usia remaja, bahwa usia SMP itu sebenarnya memasuki usia remaja. Nah, kita tahu bahwa usia remaja itu kondisi psikisnya itu masih labil. Artinya mudah terpengaruh, bisa kurang bisa mengendalikan diri. Jadi emosinya itu masih labil, masih kadang bisa belum mengendalikan diri. Nah, kondisi yang labil ini sangat mempengaruhi perilaku anak-anak SMP, termasuk perilaku ketika anak-anak itu mengendarai sepeda motor. Secara psikis ini pengaruhnya ada dua, ada pengaruh internal, ada pengaruh eksternal. Pengaruh internal itu pengaruh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kondisi psikis anak mungkin sedang galau, sedang sedih, sedang banyak masalah, itu sangat mempengaruhi kondisi psikis anak, termasuk emosinya. Jadi keadaan kejiwaan yang sedang tidak nyaman, sedang kondisi galau, itu bisa mempengaruhi perilaku anak ketika naik kendaraan. Mungkin karena sedang kondisi marah, dari rumah keadaannya marah, kemudian berangkat sekolah
dia pelampiasannya ngebut, nah ini kan sangat membahayakan sekali. Ini kondisi psikis kejiwaan anak. Jadi dari dalam diri itu sangat berpengaruh. Jadi kehati-hatiannya sangat kurang. Karena pengaruh emosi tadi, jadi pengennya marah. Bisa juga kondisi psikis yang lain yang juga sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Itu secara pengaruh internal, jadi dalam diri anak sendiri. Kemudian pengaruh eksternalnya dari luar anak. Jadi ketika anak-anak itu berada di jalan berpapasan dengan pengendara sepeda yang lain, terutama sesama anak-anak usia remaja, muda itu misalnya disalip saja merasa gengsi. Jadi keadaannya seperti ini, dia bisa ngebut, kenapa saya tidak? Nah itu tentu sangat berpengaruh. Nah anak yang keadaannya seperti ini tentu sistem kontrolnya kurang. Jadi sangat berpengaruh bagi anak-anak yang sedang mengendarai, jadi kurang memperhatikan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu, karena kondisi psikis yang masih labil seperti ini, anak-anak mudah terpengaruh oleh kondisi diri sendiri maupun dari luar, maka secara kejiwaan yang belum matang, belum bisa mengendalikan diri, masih mudah terpengaruh, maka sebaiknya ya anak seperti ini tidak usah mengendarai sepeda motor sendiri. Tuh. Jadi saya tekankan karena secara aturan anak-anak belum memenuhi syarat, kemudian ada himbauan dari pemerintah yang menekankan anak sekolah tidak boleh membawa sepeda, kemudian dilihat dari kondisi psikis anak yang masih labil, masih mudah terpengaruh, baik karena pengaruh dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar, maka kita mengharapkan kesadaran kita bersama, para orang tua, untuk bisa memahami kondisi anak-anak usia SMP, bisa orang tua meluangkan waktu untuk mengantar jemput orang tua. Jadi kalau misalnya karena kondisi tertentu, kondisi yang sangat tidak memungkinkan orang tua itu bisa antar jemput, nah silahkan mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lain, misalnya Gojek atau minta tolong saudara lain yang bisa dipercaya untuk selalu mengantar jemput anak-anak. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin yang Ibu sampaikan banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, juga para Bapak Ibu wali murid. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu yang kita sampaikan semua demi kebaikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dari saya, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Balani mawon pun. Sithik kok kepencet niku pripun? Kan tak punter ning anu berikutnya, nek tak klik iki biasanya terus ke berikutnya. Klik kanan aja, Bu. Ayo tak klik kanan.